welcome to Sipil kita. Sipil Sipil kita kita bercerita. Halo, jadi gue bakal kenalin diri gue dulu nih. Halo, gue tuh Dika. Gue anak sipil 20 Untar. Nah, tapi gue nggak sendiri nih. Gue ada partner, yaitu Odi. Coba Odi kenalin diri dulu. Hai, gue Adi. Gue anak sipil juga, angkatan 20. Nah, jadi kita, sipil kita ini ya, kita bakal bercerita banget cerita nih, santai-santai lah. Cerita apapun, terserah. Nah, tapi untuk topik hari ini apa coba, Odi? Nah, topik hari ini tuh kita tentang offline class or online class. Seru tuh, lumayan sih. Seru lah pasti. Seru lah, kapan Nah, kita tapi kita nggak mungkin ngobrol berdua dong. Gabut banget tuh berdua mah. Enggak lah, pasti Nah, kita maka undang itu bintang tamu nih. Gue ngajak bintang tamu nih. Nah, bintang tamu kita tuh pasti nggak main-main lah. Seru nih pasti nih. Langsung kita panggil aja ya. Panggil dong, Dik. Ko Richard Human, silahkan. Halo. Thank you udah diundang. Coba nih kok, nih kan gue bilang nih ya, gue tuh manggil nggak main-main nih. Coba perkenalan diri dong. Kenalin diri ya, oke. Sebelumnya kenalin, nama gue Richard Homan. Gue kebetulan di sini alumni, ibarat sekarang udah alumni lah, walaupun baru setahun lulus ya, belum nyampe setahun sih, cuman ya itu kan alumni juga kan. Iya bener. Gue angkatan 2017 dan ya gitu aja sih paling perkenalan diri. Dan gue mantan ketua umum Mimasta periode lalu. Udah itu aja dari gue. Tuh, Dik, denger gila. Kapan Gila, lagi kan? kita ngundang ketua Imasta? Nggak main-main dong. Kita langsung ngajak alumni gitu. Alumni lagi ketua. Lebay. Biasa aja kali, biasa aja. Kita ada satu lagi loh. Coba di siapa? Nah, yang ini tuh nggak main-main juga, Dik. Terus nggak kalah. Kalau Hotman kita udah undang yang ganteng. Kita undang kali ini yang cantik nih. Boleh nih. Kita panggil ya. Cianas, boleh? Cianas. Tidur ya ini. Aduh, AFK jangan-jangan ya. Tidur. Kayaknya keluar dari Zoom-nya deh. Coba dikontak aja deh coba. Coba ya. Kayak ada problem deh. Tadi siap-siap dia. Kita nunggu dia aja kali ya. Nunggu dia tunggu lagi ya. Oke. Nah, tuh udah masuk. Nah, kita ulang ya. Dari panggil Cianas ya. Nah, boleh nih, bintang tamu kita kali ini tuh Cianas, boleh. Cianas, boleh open cam? Halo. Ci. Sorry ya, tadi ada sinyalnya jelek. Halo. Coba dong, tadi kan kita bilang nih, kalau Hotman nggak main-main, apalagi Cianas. Coba kenalin dong. Waduh, jangan gitu dong. Semuanya, kenalin aku Anas dari Sipil 18. Udah sampai situ dulu aja. Waduh, ada jabatannya nih kayaknya nih. Iya lah, nggak mungkin dong kita ngajak orang oh, biasa. jangan gitu dong. Ini for your... disebut juga. Boleh. Boleh, sebut dong, for information aja. Itu kan prestasi loh. Gak apa-apa, pamer juga dikit. Yes, selaku Ketua BMFT untuk periode 2021-2022 gitu. Tuh, Ketua BEM. Enggak, kita langsung ajak ketua langsung loh, Ketua BEM loh, BMFT. Gimana kan nggak serius banget lah. Enggak serius lah. Ya udah deh, kita kan dapat kenalan nih. Kita eksekusi aja nggak sih? Langsung aja nggak sih? Iya, langsung kita interogasi. Gue nanya ke Ko Richard dulu deh. So, gimana sih kok menurut lu perbedaan kelas offline dan kelas online nih? Kan pasti perbedaannya jauh banget dong. Benar. Jadi menurut kok gimana deh? Kalau menurut gua, kalau misalnya pure kelas dong ya, maksudnya kalau dari kelas suasana kelas di Zoom atau mungkin kelas secara langsung di kampus itu, ya paling jadi apa ya? Kalau pribadi gue sendiri, gue juga sebenarnya kalau kelas, ya gue juga jarang dengerin sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan gue di kelas offline itu gue masih lebih kadang-kadang fokus gitu. Maksudnya walaupun gue kadang-kadang nggak nyatet atau mungkin gue nggak terlalu serius, gue tetap kadang-kadang iseng gitu. Misalnya dengerin dosen, sebenarnya dia minta apa sih, sebenarnya dia ngomong apa gitu loh. Cuma kalau misalnya gara-gara online itu, bener-bener ya gue nggak ada ketertarikan gitu loh buat dengerin sama sekali. Itu mungkin kalau pribadi gue sendiri ya. Cuma kalau misalkan sebagian besar teman-teman gue dan juga orang-orang yang mungkin satu lingkaran sama gue ya, satu circle sama gue, ya rata-rata begitu juga sih. Maksudnya kayak walaupun biasa offline itu kita nggak dengerin, tapi kadang-kadang tuh masih ada yang kita nangkap gitu loh. Cuma kalau misalnya gara-gara online ini,
yang dari awalnya udah nggak niat untuk fokus belajar, maksudnya kayak biasa aja, malah jadi makin males gitu loh. Iya, Mungkin setuju sih. mungkin dari gue itu aja sih, maksudnya yang baru gue kepikiran sekarang ya. Gue juga kalau misalnya pemikiran gue nih ya, online tuh gampang gimana ya, gampang malas gitu. Kayak distract kita sama yang Iya, lain. apalagi kalau misalnya Ada gini, bunyi lain. kita lagi jelasin nih, lagi dengerin nih. Terus kita meleng lah semenit lah. Lah, apalagi lupa, nggak tahu lagi kan. Bukan ada gitu, langsung udahlah, capek lah gitu. Nah, gimana nih kalau menurut si Anas nih? Kalau kelas ya kurang lebih sama sih kayak Homan, cuma mungkin bedanya kalau misalnya kelas lagi online, apa ya, godaannya lebih banyak gitu. Kayak misalnya lagi online nih, apalagi pagi kan. Kalau misalnya di kelas offline tidur, dosen lihat ditegur. Nah kalau misalnya lagi online, siapa yang mau ngomelin? Emak gue juga nggak ngomelin gue. Ya udah, jadi kalau misalnya kelas mau ngantuk kayak tidur sambil makan, sambil nonton, sambil main gitu. Tapi ya bedanya yang paling ketara sih lebih ke fokus sih. Karena kalau online distraction-nya tuh banyak banget. Cuma kalau offline seenggaknya ada lah yang nyantol dikit-dikit gitu. Makanya jujur kalau misalnya ditanya nih MT gitu, gue kan offline tuh sampai Unstruck 1. Itu gue masih ngerti sampai Unstruck 1. Tapi kalau udah nanya baja betul Unstruck 2 tuh kayak mohon maaf itu masih udah bebayang ya kepala gue. Karena online udah lupa sih, nggak nangkep apa-apa jadinya. Tapi Ci itu termasuk rajin nggak sih? Termasuk Siapa? rajin Aku? Iya. Termasuk rajin nggak sih? Aku rajin atau enggak? Iya. Di online ini, di online gini deh. Rajin nggak sih? Misalnya kan ada kayak ada tugas nih, kita langsung ngerjain apa? Ntar aja lah, tunggu mepet, tunggu deadline. Amin 1. Itu enggak sih. Aku orangnya apa ya, baru semangat kalau ada deadline. Kalau misalnya semakin jauh deadline semakin malas, semakin dekat semakin rajin. Sistem kebut semalam kita ya. Bener. Kalau Cianas tuh yang begini Dik, Odi yang begini nih. Misalkan kamu nanya ke teman kamu gitu. Lu udah kerjain belum sih? Dia bilang belum. Padahal sebenarnya udah. Itu Cianas tuh begitu tuh. Yang belajar emang berarti ya. Bisa jadi. Enggak. Gue bener-bener kayak kemarin beton tuh gue baru kebut hamin 2 minggu kayaknya. Baru mulai ngerjain gitu. Mungkin offline gue kayak gitu. Offline suka kadang-kadang kalau lagi gabut di kelas, oke, kerjain, pulang kerjain gitu. Tapi kalau lagi online enggak sih. Lebih males itu hitungannya rajin lah ya, rajin di dekat deadline rajin banget tiap malam mau gue asal nggak hamin 1 juga. Kalau hamin 1 mah bukan namanya rajin, itu mah kepepet dong. Dulu gue ada sih matkul yang kayak gitu, yang hari itu ASIS gue baru ngerjainnya paginya. Kalau gue ngerjainnya beberapa menit lah sebelum ASIS. Kayaknya itu masih mending dah. Emang kenapa nih? Kalau kayak punya cerita menarik nih. Coba nih. Kayak lebih seru. Sebenarnya gara-gara ini sih. Jadi kalau dulu kuliah offline itu biasanya kita ada tanggal ASIS-nya, maksudnya ASIS-nya bareng-bareng di satu tempat gitu misalkan ya. Nah, kebetulan kalau buat anak-anak yang belum masuk kuliah offline, buat anak 20 sama 21 ya. Jadi kalau hari Jumat itu biasa Imasta tuh main basket jam 1 di GOR. Jadi biasa habis Soljum semuanya kelar, habis kelas gak ada lagi, ya udah kita main basket di GOR jam 1 gitu. Nah, ini. Nah, kebetulan gue pas itu semester 4 ada mata kuliah namanya Rekpon. Nah, Rekpon ini ada asistensinya, yaitu tugas yang kayak mingguan itulah harusnya. Tapi tugas ini tuh asisnya jam 1 hari Jumat, waktu anak-anak sipil main basket. Akhirnya gue sama teman. Emang lu pernah ikut asis Rekpon? Iya, itu justru gara-gara itu, jadinya gue selalu basket. Emang lu pernah ikut asis Rekpon? Lu pernah ikut? Gue pernah ikut. Jadi gue, teman-teman gue yang anak basket sekali ikut kan kayak, ayo udah kita asis sekali gitu yang pertama. Terus kita liatin asisnya kayak nggak jelas. Akhirnya ya udah setiap hari Jumat kita nggak pernah asis gitu loh. Akhirnya sama sekali nggak pernah. Tapi nggak pernah asis. Tapi kita asisnya nggak kita kerjain juga gitu loh. Akhirnya pas sudah mau minggu-minggu ujian terakhir tuh pas UAS, kita ngebut selama 1 minggu 7 tugas kayak 50 halaman. Itu mah kayak kerja Rodi dong namanya. Kacau. Tapi gue kan kalau lanjut dulu. Nah, gue udah kelar. Apa kita kapan dulu gimana? Oh, udah kelar. Iya, gue bilang gue kebut di hari H itu juga Rekpon, karena gue Rekponnya kan kebagiannya online.
Nah dulu kalau gue mau asis rekon itu biasanya asisnya sore jam 3 jam 4. Nah gue paling males kan begini kan, soalnya kalau rekon apa ya, kita cari bahasa yang lebih halus lah. Kita tidak menghitung gitu kan, ya kan? Apa yang ada lihat tulis gitu. Nah itu ngerti, biasanya ngerti. nah ya ngerti lah ya, kita Iya, bahasa halus-halus aja. Untuk adik-adik yang lain kayak ini kurang baik untuk dicontoh gitu. Cuma kadang-kadang ya udahlah, rekon kan sama ya semua jawabannya ya, caranya juga sama, itu doang, ya udahlah kita ikutin biar solid kan, harus teknik harus solid, jadi kita harus solid sama teman-teman, jawabannya sama, caranya juga sama gitu. Nah biar cepet ya udah, jadi gue paling 2 jam sebelum, 1 jam sebelum baru gue tulis, abis itu baru asis. Gue kayak gitu kalau rekon. Itu rajin lah ya. Rajin lah. Yang rajin, penting kan rajin ada nulis nilai. kan. Yang penting kan udah ngerjain daripada nggak ngerjain kan. Iya. Cuman gue boleh namain gak tentang yang kelas online sama offline ya? Boleh. Bebas apa aja. Boleh ngomong tentang praktikumnya? Boleh. Gue mau lebih ke arah ini sih, maksudnya kayak mahasiswa in general ya. Maksudnya menurut gue kalau misalkan emang kan emang kelas offline sama online beda. Tadi Anas juga bilang kan, kalau misalnya kita offline itu karena kita di kampus, kita di kelas, walaupun kita nggak niat, itu kayak kita terpaksa gitu loh. Maksudnya kewajiban kita buat belajar. Cuma kalau misalnya kita jangan ngomong terpaksa dong. iya, maksud gue kalau misalnya online kan lu bisa kelas di kamar, lu bisa kelas di rumah teman lu bisa gitu. Iya, kelas di kafe. Jadinya kayak lu nyambil ngelakuin sesuatu lain tuh lu jadinya nggak komit buat kelasnya gitu loh. Kalau misalnya di kampus kan lu komit, lu datang ke kampus, lu pengen kelas gitu loh. Jadi ya, tapi yang paling beda ya tergantung anak-anaknya lagi gitu loh. Kalau misalnya lu emang rajin belajar, contohnya anak-anak yang IP-nya 3,8, 3,9, mau online offline juga hasilnya sama gitu loh. Maksudnya emang dia tetap ngerti gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Itu sih. Benar, setuju. Masih banyak kok anak-anak ambis yang kalaupun online tetap dengerin gitu. Gue juga nggak ngerti fokusnya bisa kayak gitu tuh gimana ceritanya. Gue ya kayak tadi Odi bilang, ada bunyi lain, udah gue buka lain, gak jadi. Sama gue juga gitu. Mungkin beda orang. Boro-boro dengerin ya. Gue masuk terus gue tidur. gue tidur. Enggak, gue tuh gini ya, kalau ini cerita gue nih. Tuh kuliah pagi ya, Ci, jam 7.30 tuh biasanya. Jam 7 sampai jam 9 gue udah gak kuat dah. Kalau jam 9 gue gak kuat. Apalagi kalau kelas itu biasanya kayak kita ngerjain tugas nih buat asis nih, kayak gue sampai jam 5 gitu. Udah gitu ya udah, kelas pagi tidur aja lah. Orang ngapa-ngapain. Cuma dengerin doang. Kalau lu kan tidurnya di rumah masih mending. Kalau dulu angkatan 17, 18, 16, ya kalau misalnya emang tidur jam 5, tidurnya di kampus aja sekali. Kita belum ngerasain. Kita belum ngerasain, Odi. Kita belum ngerasain. Kita masih kaum online. Iya. Benar. Terus kok? Ya. Kan kita kan masih online nih ya. Gue sama Dika tuh masih online. Kita tuh belum ngerasain praktikum terjun ke lapangan. Yang kita tahu sipil tuh semuanya itu praktikum. Biaya kuliah kita aja tuh mahalnya pasti praktikumnya kan. Tuh apa sih bedanya kok praktikum kayak gitu? Kalau online kan kita cuma kayak nonton videonya, dapat data gitu. Kalau offline tuh gimana sih sensasinya gitu loh? Oke. Sebenarnya kalau selama gue kuliah di sipil itu, gue nganggap praktikum itu sesuatu yang lumayan seru ya. Maksudnya kayak dulu mungkin ada yang bilang gitu, praktikum ini ada ribet, praktikum ini ada susah gitu. Cuman tiap kali gue ketemu praktikum yang baru tuh, gue senang karena apa ya? Satu, gue kayak langsung terjun ke lab, yaitu gue nggak belajar kayak biasa. Terus gue juga bisa belajar hal-hal baru di lab itu gitu loh. Dan juga gue lebih suka kerja kelompok kalau misalkan gue ngerjain tugas. Jadinya gue bisa belajar alat-alat baru, gue bisa belajar mungkin kan lab banyak ya, ada lab transport yang PJR, ada juga lab air, McFluid, ada lab tanah, geotek, lab struktur dan beton, dan juga lab IUT, sama satu lagi lab MT, bukan MT, MT bener, yang apa namanya tentang statika gitu-gitu. Yang jadi statika. Iya bener. Nah kalau misalkan yang gue rasain dari offline itu, gue langsung tahu gitu, maksudnya alat ini dibentuk sedemikian rupa di praktikum ini tuh buat apa tujuannya misalkan. Terus mungkin beberapa dari praktikum emang nggak langsung bisa diterapin di dunia nyata, maksudnya kayak kita nggak bisa ngeliat langsung gitu loh, kayak ini tuh praktikumnya tujuannya apa sih. Cuman dengan bantuannya asdos yang ada di sana dan juga teman-teman gue yang ada di sana, kita sama-sama discuss gitu loh. Jadi kalau menurut gue lebih dekat sama asdosnya yang kedua, dan juga lebih dekat sama teman-teman ngerjain praktikum lo, karena
jujur beberapa praktikum di sipil itu ada yang capek loh, kayak misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kadang bisa sampai jam 8 malam, ada yang lu seharian di luar di jalanan, dan itu bikin lu makin dekat sama teman-teman lu gitu loh. Kayak gue ngomong, kemarin gue sama temen gue capek-capek seharian ngerjain praktikum gitu loh. Habis kelar kerjain praktikum aja jam 5, lu masih kerjain asisnya gitu misalkan. Jadinya lebih solid, lebih dekat lah ibarat. Nah, cuman kalau buat praktikum online sendiri, kebetulan gue belum ngerasain. Kebetulan gue jadinya bukan praktikan, maksudnya bukan yang ikut, tapi gue jadi asdosnya. Gue jadi asdos lab beton. Dan menurut gue, karena gue ngerasain pas gue jadi peserta lab, dan juga gue ngerasain jadi ibarat asdos, kayak anjir beda jauh sama yang gue dapet dulu gitu loh. Karena gue kasihan sama anak 18 ya, jadinya pada nggak ngerti apa-apa gitu loh ibarat. Paling itu sih bedanya. Iya sih, kayaknya kalau karena juga praktikum ya, berarti praktek dong. Iya betul. Iya, makanya itu kita tuh kalau praktikum itu nonton video gitu. Jujur gua kalau nonton itu gabut loh. Kayak nontonin dong tuh kayak gabut itu, kayak kurang seru aja. Jadi enakan offline sih menurut gue, tapi kan gue kan belum pernah nyoba lah. Tunggu ntar makanya. Menurut gue kekurangannya kuliah online juga satu sih, kayak gara-gara lu mikirnya nanti bisa gue dengerin ulang, nanti videonya bisa gue tonton sendiri. Bener. Jadinya makin males gitu kayak di kelas, padahal lu kan bisa dengerin sekarang juga gitu. Iya gue juga gitu. Ujung-ujungnya lu cuma ngomong doang, lu nggak tonton lagi. Iya. Ntar gue reward sama sekali gitu. Bener. Iya bisa gitu ya. Gimana Ci, menurut Ci? Ada komentar gak? Cianas lagi di mobil nih kayaknya ke rumah cowoknya. Iya, lagi di luar nih. Waduh. Gue nggak nyetir. Yang nyetir berarti cowoknya. Iya, ketahuan. Aduh, ketahuan nih. Topiknya udah berbeda nih kayaknya. Kita kembali ke topik ya, kalau misalnya praktikum ya. Itu udah di luar. Tunggu dulu. Oke. Pipi gue jadi pegelan. Praktikum ya kurang lebih sama lah kayak yang kemarin. Cuma kalau dari gue sebenarnya susahnya karena kita jurusan teknik sipil ya. Jadi karena sipil ibaratnya kita harus lebih identik di lapangan kan. Makanya ya di kampus kita juga salah satu ibaratnya dari Untar itu yang emang menonjol dan sipil bagus karena emang praktikumnya labnya bagus-bagus. Nah makanya sebenarnya sayang banget, ya lengkap juga benar. Banyak banget proyek kayak beberapa proyek yang suka pakai lab kita untuk testing gitu. Setahu gue kayak lab tanah, lab apa lagi beton ya? Lab beton buat tes beton beton. juga kadang-kadang suka dipakai kalau misalnya mau ke proyek gitu. Nah kadang-kadang justru menurut gue sayangnya di situ sih, kayak kalian anak-anak yang maba-maba yang baru masuk gitu kan, harusnya yang namanya praktek ya harusnya dilakukan ya. Masa kalau praktek nonton nggak dipraktek namanya gitu. Jadi sebenarnya sayang banget sih. Praktikum offline juga seru ya, capek meskipun capek tapi ya karena namanya praktek jadi capek. Kalau misalnya nggak capek ya belajar kayak gini kan nggak ada seru-serunya sama sekali kan. Capek. Terus dengan praktek seru lah. iya, jadi nanti kalau misalnya kita lagi kerja offline gitu kayak misalnya KP, kalau nggak nanti misalnya lu magang atau enggak lu misalnya nanti kerja, ya seenggaknya lu bener-bener udah tahu karena lu mengoperasikan alatnya secara langsung kan. Kayak contohnya gue iut nih, gue pakai teodolit, gue ngerti nih cara pakai teodolit. Jadi pas gue lagi KP, gue di lapangan gue nggak bego, ini ada teodolit. Kemarin kayak udah belajar cara pakainya gini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian, oke ada tak lewat ya. Kalau misalnya kalian online kayak gini kan maksudnya nggak ngerti juga, cuma lihat cara pakainya dari online doang gitu. Menurut gue sayang banget sih, sayang sekali lah. Tapi ya nggak apa. Nanti next, semoga ya kita berdoa aja semester depan udah lebih membaik ya. Jadi bisa lah. Amin. Udah banyak kok, kayak misalnya kayak ada udah mulai coba sekolah offline itu kan banyak. Semoga aja. Gimana Hari? Kan bentar lagi nih, kira-kira semester depan kita bisa offline. Hal apa aja sih, Ci, kok yang lu pada kangenin nih di masa offline gitu? Banyak sih. Mau lu dulu apa gue nih? Kayaknya lu dulu aja nih Nas ya kali ini. Iya, gantian lah. Yang gue kangenin selama offline tuh apa ya? Yang paling gue kangenin sebenarnya jajanan samping Untar sih. Gue kangen banget tuh bolos kelas turun beli makan. Kalau dulu tuh gue suka lagi kelas beli jus, gue jajan cilor di bawah di samping, beli mie ayam pagi-pagi. Soalnya gue kan kalau kampus dulu kalau offline naik kereta kan. Kalau naik kereta
gue suka nebeng kan, nebeng dia juga, nebeng Homan juga kadang-kadang. Nah itu biasanya pagi-pagi sampai kampus, ya udah gue taruh tas di kelas, absen, izin ke WC, terus gue tapi turun, gue ke samping, gue beli makanan, gue beli jus, gue makan gitu. Itu paling kangen sih kayak jajannya sih sama bolos-bolosnya kayak adrenalin. Misalnya tiba-tiba di chat nih, Nas, mau absen, Nas dipanggil loh, itu langsung lari kan, dari samping lari naik lift, mana liftnya suka lama, rame, kadang-kadang kalau rame udahlah terpaksa kan naik tangga gitu, ke atas, duduk keringetan, ini 43, oh ya hadir Bu gitu. Kadang kangennya itu di situ, bolos-bolosnya, terus nongkrongnya sampai malam sih. Karena meskipun saya sekarang kan gue di BMST kan ada nongkrong juga, tapi nongkrongnya online kan, cuma bisa via Discord kayak kalian kalau piket kan di IMA. Nah itu kangennya sih piket offline, bisa main yang lain. Kalau cowok-cowok main karambol, main pingpong. Kalau di IMA tuh biasanya manjat ke atap gitu kan, nongkrong, ngobrol sama yang lain. Sampai malam, pulang malam di kampus tuh kangen banget sih. Oke, itu yang sekarang kepikiran nih, belum kepikiran lagi. Silakan, Homan dilanjutkan. Iya. Kok gimana kok? Kalau gua ya mirip-mirip sih, cuman kalau gua bedanya kalau dulu di kampus rata-rata gua kelas datangnya emang pagi, cuman gua datang pagi dengan tujuan gua absen sidik jari duluan sebelum dosen, terus gua tidur di IMA gitu. Cuman kalau misalkan terlepas dari yang si Anas bilang tadi, paling yang gua kangenin ini sih. Kadang-kadang tuh kalau misalkan kita belum kehilangan sesuatu, kita nggak bakal sadar gitu, maksudnya anjir ini hal tuh penting banget buat gue, kayak gue nggak ngerasa anjir gue ketemu orang temen gue di kampus kangenin apa, gue ketemu adik kelas gue di kampus kangenin apa, karena kita pas saat itu ya anggap itu nggak bakal bisa hilang, nggak bisa diambil dari kita gitu loh. Terus terjadi pandemi, gue masih beruntung lah, maksudnya gue sama teman-teman beberapa dari anak sipil juga yang anak 17 gue masih sering ketemu gitu. Cuman yang paling gue kangen itu interaksi dengan junior, interaksi sama orang-orang baru, yaitu maba-maba 20 waktu saat kemarin. Kayak gue juga lumayan sebenarnya sedih juga ya, maksudnya pas gue jadi ketua gue udah rencanain, gue udah diajarin juga buat jadi ketua, gue dididik buat ngejalanin periode offline atau mungkin seperti biasa lah pada umumnya. Cuman tiba-tiba ternyata periode gue full of online gitu loh, kayak 2 semester tuh online semua. Dan itu yang gue sangat sayangin, karena bukan cuma gue kangenin hal-hal yang berhubungan dengan organisasi dan juga kaderisasi atau mungkin kayak junior ke senior, tapi gue juga kangen gitu, maksudnya kayak keakrabannya itu, mungkin kayak gimana ya, kadang-kadang kalau misalnya lu ketemu orang baru tuh kayak ada tahapnya kan, kayak lu dari orang stranger, lu jadi saling kenal, dari saling kenal lu jadi deket, dari deket lu jadi teman baik gitu. Gue kangen hal itunya sih, jadinya ya paling sosialisasinya aja sih sama orang-orang baru kalau misalkan di kuliah sendiri. Ini masalah-masalah orang-orang terlalu ekstrovert ya, kayak dia sama gue gitulah. Kangen interaksi sama banyak orang. Tapi ya gitu sih, Ya, kalau online kan stres juga. Kalau online juga kan kita angkatan nih, kita juga kan malah satu angkatan kita nggak kenal loh, nggak kenal sama yang lain gitu. Kalau offline kan bisa kenalan gitu. Jadi kadang kita aja lupa mukanya yang mana, namanya siapa. Iya. Kurang gitu, makanya sayangnya sih gitu sih kalau online gitu. Enaknya di kelas, gak enaknya pas sosialisasi gitu nih. Orang soalnya kayak temen gue juga semua ngarepinnya udah kita kuliah offline, tapi ujiannya online aja. Ya iya gitu, gue juga setuju tuh. Enak kan kuliah online sih enak banget sih, gue juga mau sih. Iya, gue juga gitu dah. Iya, sangat terbantu lah dengan online, IPK-nya melejit kan, meroket, wih gitu. Yang gue kasihan nanti orang-orang yang mau nerima kerja gitu, yang orang-orang angkatan 18, 19, 20, gila kok IP-nya 3,8 semua ini ya, pinter-pinter semua yang angkatan ini. 18 enggak lah. Lu dapat berapa semester online, weh? Tapi IP gue kecil lah. Nah, berarti tetap goblok emang si Anas. Maksud gue nggak nyampe 3,8 tuh gede banget. Ya maksudnya kiasan aja. Yang kumlaut banyak banget, kayaknya yang kumlaut 3,5 lebih itu baik banget. Berarti karena online IPK naik drastis ya dibandingin offline. Iya, pastilah. Jujur naik gratis. Karena ujian offline tuh susah banget. Tapi ada bagusnya juga sih sebenarnya. Kayak maksud gue nanti kalau misalkan emang orang-orang nyari kerja, mereka mungkin bisa lebih ngelihat bukan dari IP, cuma ngelihat dari mungkin
cara ngomong lu, track record organisasi lu gitu-gitu sih. Jadi ya ada tambah baiknya juga sebenarnya. Curhat ya, yang nggak bisa apply kerja. Widih. Masih Di pengangguran like. nih, pengangguran jangan dibahas dong, jangan dibahas. Oh iya, ini gue ngomong nih. Kan misalnya nih kita kan lagi kuliah online ya. Kalian tuh ngatur waktunya itu enak gak sih? Bisa gak sih ngatur waktunya? Apalagi pas online gini, biasalah. Orang tua pasti suka banget nyuruh-nyuruh kita. Karena dia kira tuh kita di rumah tuh gak ngapa-ngapain. Iya, udah kayak babu banget. Capek banget. Stres. Gimana? Mau lu dulu apa gue dulu nih, Nas? Korcat dulu deh. Kan sebagai alumni Ya, lu nih udah dulu selesai deh. nih. Oke, Ya. gue dulu nih ya. Iya. Oke. Mungkin kalau dari gue sendiri, maksudnya sebelum kuliah online juga, kalau gue bagi waktu tuh lebih karena gini, maksudnya kayak gue tentuin dulu mana hal yang lebih penting buat gue, mana hal yang lebih urgent, itu bakal gue mungkin kerjain duluan dan naro otak gue dan energi gue di situ gitu. Jadinya kalau misalnya udah kelar itu bukan masalah, maksudnya kayak tugas yang gede udah kelar, sisa tugas-tugas itu biasanya gampang-gampang, maksudnya ya nggak terlalu ribet gitu loh. Nah, mungkin kalau misalkan gue sendiri kan ngerasain kuliah online tuh baru bentar ya, maksudnya gue tuh ngerasain kuliah online di semester terakhir. Jadinya udah nggak terlalu ribet gitu loh. Gue dapetnya pas lagi skripsi, gue dapetnya pas lagi KP, dan kebetulan KP gue online. Jadinya kalau buat bagi waktu buat tugas-tugas yang nggak terlalu susah, jadinya gampang gitu loh. Maksudnya gue nggak terlalu kewalahan. Mungkin kalau misalkan buat Anas sendiri kan beda ya. Misalnya kalau si Anas kan dapat baja beton, dapat KP dan TK juga gitu loh. Mungkin jadinya beda sama gue ya. Oh, lu gimana, Anas? Kalau gue sih bagi waktu sebenarnya menurut gue lumayan susah, karena kadang-kadang gue aja nih kayak pas lagi offline aja tuh tidurnya emang pagi, tapi bedanya kalau offline emang siang itu kita udah ada kewajiban untuk melakukan sesuatu gitu. Nah sedangkan kalau lu online siang jadi malam jadi siang gitu. Kalau gue kayak gitu ya. Jadi gue sangat amat teramat produktif itu di malam ke pagi gitu, malam ke subuh hitungannya. Jadi kayak misalnya nih, Odi mau nyari aku, kamu chat aku jam 9, jam 8, kalau nggak ada kelas aku nggak akan bales. Tapi kalau kamu chat aku jam 3 pagi, jam 4 pagi, nah itu mungkin aku bisa bales fast respon gitu. Nah mungkin susahnya bagi waktu sih, kadang-kadang tuh pengen banget dari awal pandemi nih, mumpung lagi pandemi, pengen banget produktif, pengen banget. Tapi ujung-ujungnya beda ya ekspektasi sama realitanya. Iya, jadi sore nih kan, misalnya biasa gue bangunnya tuh udah siang, gue bangun tuh jam 11, jam 12, bangun, melakukan sesuatu, ntar sore tidur, ntar ada malam lagi bangun, baru kerjain asis, kerjain tugas. Nah tapi untungnya kalau orang tua, aku sih ngerti sih, maksudnya bukan yang kayak nyuruh-nyuruh banget, karena kita kalau aku di rumah dibagi kerjaannya, misalnya aku ngerjain kerjaan rumah ini itu, jadi udah ada harinya sama udah ada waktunya lah. Jadi ya mereka juga ngerti kan kalau aku sekarang lagi di organisasi, aku juga papa aku kebetulan teknik sipil juga, ya jadi kurang lebih dia tahu lah penderitaannya anak sipil tuh tugasnya banyak. Jadi misalnya aku bilang, Pak ini lagi mata kuliah ini. Oh iya susah ya gini, iya susah, jadi ya udah. Jadi ada pengertiannya, oh ya berarti aku Anas nggak usah diganggu semester ini gitu, karena banyak kerjaan, banyak rapat-rapat juga gitu. Coba kalau buat gue sendiri sih selama online bagi waktu lumayan susah sih, susah banget, susah sekali. Banyak pantangannya ya. Iya. Walaupun online waktu lebih banyak lah, kan bisa dibilang waktu lebih banyak dong. Tapi tetap aja pantangan juga lebih banyak. Nah itu justru semakin lu pikir, waktu gue banyak, jadinya lu tunda. Iya, karena sama bener-bener. Oh iya waktunya banyak, masih jam 5 lah. Udah ntar aja lah ya, santai. Tiba-tiba jam 9 lah, udah jam 9. Mulai nugas jam 9, akhirnya kelar jam 3 pagi, jam 2 pagi. Nah gue semester 5 kayak gitu. Kalau enggak, misalnya gue dulu kalau semester 5 beruntung banget, ibaratnya gue nugas selalu sama teman-teman gue kan, jadi kita rame-rame. Karena kalau lagi online nugas sendiri, wah itu nggak akan kelar sih. Kayaknya online kita harus memperbanyak teman tau, Ji. Nah iya, apalagi aku emang tipenya kalau sendirian malah jadi males gitu. Jadi perlu banget emang circle atau teman-teman yang maulah siap untuk menemani. Nah kadang-kadang kan baru mulai call ya main dulu lah. 1 game, 2 game, 3 game, 4 game.
Ujung-ujungnya Enggak kan selesai ya. jam 11. Mulai ya. Tapi ya emang sih kalau misalnya kita Iya. Ujungnya nggak kelar. Nanti baru kerjainnya, 2 minggu lagi pengumpulan. Gitu, baru kerjain. pusing sih. Lanjut, Dik. Apa tadi tuh ngomong apa ya? Lupa. Oh iya, Ci, gue mau nanya personal nih. Maksudnya kan Bapak Cici kan sipil juga nih ya. Pasti pas kuliah Cici pakai kesusahan gak sih kalau misalnya matkul apa gitu? Nah, Cici sering minta bantuan nggak? Ya nge-lag. Wah, Waduh. Aduh. Halo, udah jelas harusnya nih. Udah. Halo, Udah. Kedengeran nggak apa perlu gue ulang lagi? kedengeran. Oke, Yang tadi oke. nanya papa aku ya, kalau Iya. lagi sayangnya orang zaman dulu tuh pelajarannya jauh lebih berat daripada kita, dan metode mereka pas mereka kerja dan kuliah sama kita tuh beda jauh. Dulu paling mata kuliah yang bisa aku tanya tuh gamtek, kayaknya gamtek, gambar teknik kan, karena mereka kan sehari-hari kerja juga pasti berhubungan sama blueprint gitu-gitu kan, maksudnya yang emang ada dana arsitektur, dana struktur. Nah paling aku cuma bisa minta bantuan sampai situ. Itu pun dulu juga diomelin terus kan, kayak kamu gambar pondasi kayak gini salah, dicoret. Jadi Makin kayak seru lebih tuh. kejam daripada asdos ya, Ji. Iya, jauh lebih. Aku pernah udah gambar dicoret sama bapak gua. Itu udah kayak pengen marah, pengen gebuk, tapi bapak gua gitu. Boleh dong, apa itu dosa Nanti dong. takut dicoret dari kakak. Iya, Kakak berat ditendang kan. lagi, Jadi, berat. iya Pak, dan dari situ udahlah gue nyesel. Gue gak mau lagi nanya dia. Setelah itu gue udah emang senior, gue gak mau lagi nanya bapak gue. Nah tapi kalau untuk pelajaran MT yang hitung-hitungan, dia biasanya udah lupa sih. Kecuali emang papa aku kerjanya di kontraktor ya, di konsultan sorry, yang emang ngitung. Itu pun mereka juga biasa pakai aplikasi kan, kayak e-tabs gitu-gitu. Jadi rata-rata kalau manual mereka udah lupa sih. Paling mereka ingetnya teknisnya aja, karena sipil di kuliah dan di lapangan itu banyak banget perbedaannya. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Kayak ibarat yang lu pada pelajarin di kuliah nanti, yang ngepakai cuma berapa ya? Emang 20% kali ya? 20% Iya, kali ya? dikit banget. Paling Jadi sisanya tuh capek kayak banget loh kita pas kuliah ya. Kebayang cuma iya. dikit. Jadi Tidur paling subuh yang- kepake 20%. Iya, apalagi kurikulum baru kamu harus belajar semuanya kan. Kalau dulu kan Iya. kita belajarnya sesuai sama yang mau kita minati aja. Nah, itu bener. makanya kurikulum kalian tuh sebenarnya berat banget sih. Kayak kalian bener-bener harus ambil mata kuliah struktur. Nah, dulu sipil kan dibagi kan, jadi ada cabang-cabangnya. Struktur, MK, jalan, tanah, air. Nah, dulu banyak orang yang nggak mau ambil struktur karena ada mata kuliah namanya Rekgem. Itu susah banget. Terus sekarang kalian wajib untuk mengambil Rekgem. Jadi itu kasihan banget sebenarnya. Nggak tahu deh, Iya, kita berat. ntar aja ya. Berat kayak Oh, sih apa jadinya lebih pintar dari kita Nas kalau udah lulus ya, bener ya? Harusnya lebih pintar. Harusnya. Harusnya. Kan kita nggak tahu, kita belum mulai. Iya. Kan mereka online nih, Koko Richard. Mereka online kan? Iya, benar. Gimana? Semoga aja online-nya sampai Rekgem ya. Amin. Enggak, tapi Rekgem sekarang dosennya kan udah diganti. Oh, Jadi iya. pada Terakhir kali ya, ini kayaknya waktunya mau habis nih. Ya nih, aduh, kayak Ini kita kan ini- keseruan banget untuk iya. ngobrol nih. Kayak gak Durasi. banget. Waktu udah menunjukkan pukul lebih kayaknya. Ini gue masih Class question deh, class oh, question. udah lebih. Last question, Dik. Oke, last question ya. Gue mau sharing nih, lu sharing dong. Gimana cara belajar yang paling efektif menurut lu selama ini gitu? Ya. Dari ini deh, Ciaras dulu deh. Kan Ciaras kan lagi kuliah nih. Cara belajar. Cara belajar yang paling se-efektif mungkin gitu. Susah jawabnya. Yang menurut Ci aja yang udah Ci lakuin gitu. Sebenarnya sih kalau kita kan identiknya sama asistensi. Kalau menurut aku, kalau dengan dengerin dosen di kelas itu nggak lebih efektif dibanding kalau lu kerjain asisten sendiri. Ya mungkin ini akan menjadi tamparan bagi banyak orang ya. Cuma usahakan kerjain asisten itu sendiri. Kalau enggak, misalnya nih, meskipun lu kasarnya nyalin gitu kan, selalu nyalin. Tapi usahain lu tetap ngerti. Maksudnya, oh kenapa ini diambil langkahnya kayak gini. Karena gue sendiri, meskipun gue suka menyalin ya, tapi gue nggak bisa. Gue paling nggak bisa kalau nyalin langsung terima aja mentah-mentah gitu. Gue harus tahu dulu
oh kalau rumusnya kayak gini ternyata ngambil dari sini, ascendingnya dari mana, bla bla. Ibaratnya jaga-jaga kalau lagi asis nanti ditanya. Ditanya. Jadi seenggaknya lu bener-bener ngerti sama apa yang lu kerjain meskipun lu cuma nyalin. Kan ibaratnya kalau nyalin meringankan beban kan, lu nggak usah ngitung, nggak usah Bisa nyari mikir lah, sana capek-capek. rumusnya dari mana nih, Step kita by masih nyari step-nya lah. udah Iya, ada. iya, udah ada, benar. Iya, tapi lu benar-benar pastikan lu mengerti dan belajar gitu. Kayak contohnya kalian tuh sekarang lagi unstruck ya? Iya, Iya. ya. Unstruck 1 ya? Masuk 1. Nah, kemarin ada tuh beberapa anak 20 kan, Ci, ajarin unstruck dong, Ci bantuin kerjaan asis unstruck dong. Nah, untungnya gue masih ngerti kan. Jadi ya udah. Nah, itu meskipun aku bantuin mereka, tapi aku tetap jelasin. Maksudnya untuk cari menggunakan swap detection tuh lu mesti begini. Seenggaknya lu kalian ngerti dulu. Nah, menurut aku cara belajar yang paling efektif sampai bener-bener seenggaknya ngerti caranya, meskipun ujung-ujungnya misalnya manipulasi. Halo. Ujung-ujungnya nyalin. Nah, gitu. Nah, terus ya nge-lag ya? Udah. Aku nge-lag gak? Udah enggak. Ya, pokoknya banyak-banyak kerjakanlah dengan meskipun menyalin ya tidak apa-apa, tapi tetap ngerti gitu. Sama menurut aku sih cara belajar paling efektif itu di waktu yang kalian paling produktif juga. Kalau emang kalian bisanya malam ya udah malam aja, tapi kalau misalnya emang nggak bisa pagi gitu ya jangan dipaksain, karena kalau lu ngerasa gue harus kerjain dari pagi karena takut nggak keburu gini-gini. Cuma kalau dari lu nya emang dari dalam diri sendiri nggak ada niat atau emang nggak bisa produktif di pagi hari, ya menurut aku jangan dipaksa sih. Sama cari circle pertemanan yang emang buat kalian nyaman. Jadi nyaman untuk main juga, tapi di sisi lain mereka juga bantu kalian buat belajar gitu. Jangan cuma main doang gitu. Seru sih, cuma ibaratnya itu kan merugikan kalian juga, karena di sini kita emang harus dituntut untuk menyelesaikan tepat waktu gitu. Dari apa sih paling itu sih. Semoga membantu. Nah, menurut kok Ica gimana kok? Menurut lo yang efektif gimana nih? Apalagi kok offline kan dulu. Iya benar. Kayaknya udah terlalu lengkap, gue nggak jawab lah, udah malas lah, capek. Nyerah. Bingung Nah, mau jawab apa lagi. itu sebenarnya gara-gara Homan nggak pernah belajar. Waduh, ketahuan deh. Dia nggak pernah belajar, makanya dia nggak bisa jawab tulis. Yang penting mah tugasnya selesai ya, yang penting mah ya. Nggak sih, paling kalau menurut gue paling simpel ini sih, kalau misalnya tentang kan jenis kuliah kita rata-rata ujiannya itu soal kan, kayak misalkan baja, beton, terus statika, terus ansur dan kawan-kawan itu rata-rata soal kan. Nah, namanya soal itu lu harus belajar buat ngerjain soal itu gitu loh. Jadinya kalau lu mau ngerjain soal dari kita SMA pasti belajarnya apa? Kita latihan soal, kayak UN kita latihan soal terus, kita ngerjain soal berkali-kali kayak tryout segala macam. Nah, jadinya kalau misalkan emang lu pada mau ngerti, jangan lu kebut sehari juga. Jadi kayak misalkan lu sisihin waktu abis ngerjain soalnya Pak Jemi, lu tanya lagi gitu, misalkan ada soal lagi apa enggak gitu misalkan, atau enggak lu bikin beban lu sendiri gitu, atau enggak lu belajar sama bareng teman-teman pinter lu gitu buat belajar kerjain soal. Jadinya seenggaknya kalau misalkan lu udah mau ujian kayak H-1 minggu, belajar ulangnya tuh nggak banyak gitu loh. Nah, mungkin ini yang harusnya dilakuin ya. Cuma kalau yang pas itu gue lakuin pas kuliah ya nggak kayak gini. Gue kayak kalau pas kuliah ya udah gue H-1, H-2 sama teman-teman gue begadang sampai jam 5, besok SP apa kagak ya udah. Nah, terus sama kalau ini ikut tentier. Tentier juga membantu. Tentier bantu banget loh. Dari kita nggak banget sih. Iya. Itu penting juga tuh, harus ikut tuh. Ini yang nonton ya lo ikut tuh tentier lo. Iya, jadi anak-anak 21 tuh yang malas nonton tentier, lama-lama bakal kebantu banget sama tentier ya. Sebenarnya kalau nonton lo ya. Sebenarnya ini aja sih, orang tentier gratis juga kan ya. Nggak ada minta buat biaya. Gratis juga enak tau. Udah kayak les aja itu sebenarnya. Jadi menurut lo, Ko sama Ci, enakan offline apa online? Offline. Offline. Jadi tim offline ya. Tim offline. Cuman maksudnya apa ya? Walaupun online ataupun offline, gue tetap mensyukuri soalnya menurut gue selama online ini ada beberapa hal yang gue pelajarin gitu loh ya. Maksudnya kayak yang gue hadepin, terus gue jadi orang yang lebih baru. Jadinya walaupun online ada nggak enaknya, tapi gue tetap bersyukur aja gitu loh.
Iya oke, dulunya oke lah. Tapi kalau disuruh pilih offline aja deh. Ya, kayaknya lebih Mungkin seruan kalau offline dari ya. kenapa? Lebih seruan offline ya kayaknya. Ya kalau seru ya udah jelas lah. Itu udah jelas sekali. Dari sisi akademik, gue juga kan anak organisasi. Di akademik dan organisasi masih jauh lebih seru offline. Cuma kalau dari pelajaran, ya 50-50 lah. Kalau pelajaran online kayak menang sih kalau pelajaran. Lebih mendukung kayaknya. Terlalu menarik soalnya, terlalu menarik itu. Terlalu menarik. Kayak kadang-kadang kalau disuruh tuker nongkrong sama temen-temen atau nilai lu auto A, auto B, itu rada berat ya untuk dipilih kadang-kadang kan. Ya udahlah gitu. Oke. Oke, karena waktu udah menunjukkan kayak untuk jam makan siang nih, kita udah pada lapar. Gue sama Dika ucapin thank you so much pada Ciana sama Ko Hotman. Di kesibukannya masing-masing kayak gini mau nyempatin berkita di pil kita. Thank you kok, thank you Ci. Thank you. Thank you banget nih ya udah thank mau you. ngumpulin waktu nih. Kita kan ngumpulin Thank kan lagi you. hari libur nih. Kayaknya pasti keganggu banget dong. Apalagi Cianes kan lagi di luar nih, kita nggak enak nih ya. Lagi ngedein kan, lagi ngedein. Iya, ya. lagi gede. Ini sibuk banget nih, malam mingguan ceritanya. Jangan gitu. Ya udah, makasih banyak nih ya. Makasih banyak. Makasih juga udah diundang. Terus juga yang buat yang nonton ya, yang nonton kita, tonton selanjutnya ya. Ya, nantikan kalian boleh komen di bawah topiknya mau topik apa, mau ngundang siapa, bebas. Terus jangan lupa buat share, di like, sama di komen. Oke? Bye, Oke, thank you see you, semua. guys. Hidup sipil. Bye-bye. Hidup Hidup sipil. sipil. Sip.